Dari STYAH, wes STYAH. Ini pertanyaannya, Bang, beli barang buat ortu yang nggak prioritas banget, apa mending ditabung buat biaya hidup kuliah? Kalau gue sih lebih ke ditabung ke biaya kuliah, karena lu kan pertanyaannya untuk barang yang tidak prioritas banget ya. Walaupun gue juga sampai saat ini mencoba untuk ya paling nggak membuat bahagia orang tua lah. Salah satunya dengan tidak menyusahkan orang tua, karena gue kayaknya dari mulai semester 1 tuh udah nggak minta duit orang tua gitu, karena orang tua taunya kan gue bidik misi, kemudian gue taunya dikasih sama pemerintah duit, kan mereka nggak tahu kalau kita bidik misi itu telat 2 bulan 3 bulan, kadang minjem, kemudian ketika dapet udah habis buat bayar utang. Makanya gue tuh dari dulu nggak pernah kayaknya minta orang tua tuh. Jadi kadang gue tuh usahanya apa aja yang penting halal lah. Gue nanti ceritain deh di segmen di segmen khusus untuk bercerita tentang bagaimana perjuangan dulu kuliah itu kayak gimana tuh. Jadi kayak gitu sih ya. Jadi kalau menurut gue sih lo ditabung dulu aja sih. Membahagiakan orang tua itu wajib, tapi bagaimanapun caranya lo juga harus bijak juga mengelola income yang lo dapatkan sekarang. Ya intinya lu jangan menyusahkan orang tua lah, dan jangan membuat orang tua terbebani dengan beberapa hal yang mungkin akhirnya nggak memberikan kontribusi yang cukup positif di kehidupan lo. Orang tua tuh nggak pernah menuntut lu apa-apa, yang penting lu menjadi anak yang bahagia, yang bisa merasakan kebahagiaannya lebih bahagia dari orang tua dan sebagainya. Itu orang tua itu senang banget. Ya orang tua nggak pernah minta lu balas budi dan sebagainya kan, tapi kan kita sebagai anak berkewajiban untuk berbalas untuk berbakti sama orang tua. Dan salah satu berbaktinya ya lu dengan memaksimalkan yang saat ini lu miliki dan bersyukur, dan kemudian akhirnya bisa berguna lah untuk kedua orang tua. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa nih tadi nih? Dari Vivi Fahtalafa. Pertanyaannya, apa yang membuat Mas semangat untuk terus berkarya di bidang akademik, organisasi maupun sosial? Tadi gue udah jawab ya. Jadi yang membuat gue semangat adalah latar belakang karena ibu itu sekolah sampai kelas 3 SD, bapak itu kejar paket. Jadi ketika gue lulus SMA, bapak lulus SMP. Terus ya gue anak pertama dari 2 bersaudara, dan gue punya beban moral yang cukup berat juga gitu. Bagaimanapun caranya, karena gue punya adik, ya gue harus bisa jadi contoh lah yang lebih baik. Sehingga ketika dibenturkan dengan kondisi yang saat ini ada, ya gue harus punya efek yang cukup baik, yang cukup yang kebermanfaatnya cukup luas, sehingga semangat dalam organisasi, sosial maupun akademik ya itu adalah kewajiban yang harus gue penuhi gitu. Jadi semuanya harus di manajemen, dan ya itu tadi sih, balik lagi alasan utamanya karena gue punya pengalaman yang cukup yang cukup pantas lah untuk gue perjuangin, dan gue harus bisa jauh lebih baik lagi dari hal-hal yang lalu lah. Lanjut, selanjutnya dari aku nggak suka duren. Nama akunnya aku nggak suka duren lah. Aku pun suka duren. Jadi mau gimana? Jadi akunnya aku nggak suka duren. Kalau aku suka duren kok. Dia tanya nih, Presma mau nggak sih calonnya cuma rakyat biasa di kampus kak? Coy, ini cu dijawab apa cu? Presma juga biasa aja kok, santai aja. Lagian kalau yang menjadi patokan Presma atau apalah kayak gitu, ya nonsen banget lah. Karena kalau perihal jodoh itu kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan kalau gue sih prinsipnya
gue nggak pernah memandang itunya ya, memandang gue sebagai Presma kemudian gue harus nikah atau nanti punya calon yang kayak gini, kayak enggak. Gue lebih memandang ya yang pertama ya solehahnya lah, perempuan itu solehahnya, kemudian kita punya visi misi yang sama, kemudian kita bisa berjuang bareng nanti ke depan ketika kita berbicara tentang visi misi untuk membangun peradaban keluarga dan sebagainya. Jadi enggak biasa aja lah, Presma juga biasa aja. Presma apa sih 1 tahun doang dan apa sih lagian, sok-sokan lah ketika jadi Presma kemudian akhirnya punya power dan semuanya. Enggak juga, Presma tuh biasa aja juga. Jadi kalau yang lain nggak tahu, tapi kalau gue biasa aja. Gue mau nikah sama siapapun ya kita nggak pernah tahu, barangkali jodoh gue ada di lingkaran gue kan, bisa aja gitu kan, ada yang di dekat gue misalkan, ya bisa aja. Jadi nggak pernah ada kayak gituan lah, gue nggak pernah. Jadi terjawab ya. Aku nggak tahu nih, aku nggak suka durian tuh, kamu cowok apa cewek gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Name YHAA. Akunya ribet-ribet ya kalian ya. Bebas tanya apa aja nih. Lanjut, pertanyaannya dari tadi tuh name YHA. Pertanyaannya, gimana tanggapan kakak buat perempuan yang berhijab panjang ditolak masuk BEM atau HIMA? Wow, gue nggak bisa jawab ini karena gue nggak tahu case-nya kayak gimana. Apakah memang itu karena faktor jilbabnya yang panjang dan sebagainya, atau memang ada faktor yang lain? Gue nggak tahu ya. Pengalaman gue ini sering aja pengalaman gue di ketua himpunan, di gubernur fakultas maupun di presiden mahasiswa, gue nggak pernah batasin orang-orang untuk masuk ke organisasi itu, karena gue punya prinsip pendewasaan itu akan hadir ketika kita tumbuh dengan heterogenitas, dengan perbedaan yang hadir, kemudian kita bisa dewasa sama-sama nih. Itu yang gue pahami. Jadi gue nggak pernah batasin ekstra apa aja yang masuk, kemudian ekstra apa aja misalkan yang masuk doang misalkan, atau lu orang ini aja yang bisa masuk dan sebagainya. Enggak, gue nggak pernah batasin itu. Bahkan gue masih ingat betul ketika sambutan di temu perdana kabinet di BMKM itu, di BEM Universitas itu, gue bilang gue nggak pernah peduli kalian nongkrong di masjid, di angkringan, di burjo, atau di apapun itu, selama tujuan kita sama, walaupun cara gerak kita berbeda nggak jadi masalah. Yang penting tujuan kita sama untuk kebaikan dan untuk membuat BMKM ini punya marwah dan kembali lagi pada terahnya sebagai badan eksekutif mahasiswa. Jadi gue tuh pernah sambutan kayak gitu tuh. Jadi gue ingin teman-teman itu kita tumbuh bareng-bareng. Perihal perbedaan pasti ada, karena kita diciptakan udah berbeda, ya kan? Yang penting kita bisa kerja sama walaupun kita nggak sama, ya kan? Jadi gue nggak pernah ngebatasin, dan kalau misalkan ini pun terjadi real misalkan, ya gue sangat menyayangkan sih, karena salah satu yang gue pernah baca itu di bukunya Leader of Leaders kalau nggak salah, amanah kepemimpinan itu ada 3 hal: amanah moralitas, intelektualitas, dan sosial. Nah, amanah moralitas itu jauh lebih penting dari amanah-amanah yang lainnya nih. Sehingga kalau menurut gue sih, ketika kita ingin tumbuh bareng-bareng, ya lu buka keran yang heterogen aja gitu. Ya kan, perihal moral itu kan abstrak, dan mungkin menurut gue baik, tapi menurut lu kan belum tentu gitu. Dan kalau misalkan ini terbukti, ya kasihan banget sih, lu nggak bisa memberikan pembelajaran buat teman-teman yang lain yang mungkin berbeda sama lu dan sebagainya. Jadi gue sangat menyayangkan ya kalau itu terjadi, karena gue ingin melihat kita itu bisa kolaborasi ke depan, dan kita bisa membangun kesadaran kolektif bahwa kita tuh butuh satu sama lain, itu butuh. Indonesia itu merdeka karena ya kita bersatu kan. Kalau perjuangan kita parsial-parsial, ya kan kita tetap dijajah dong. Nah, itu tugas kita adalah menyadarkan, dan semoga kejadian kayak gini nggak ada ya, dan nggak ada lagi maksudnya ya. Kalau ada, gue sangat menyayangkan sih. Semoga bukan ini alasannya ketika lu nggak masuk atau
mereka nggak diterima di sebuah organisasi. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Nabilaan Nur. Alasan dulu mau nyalon Presma dan apakah ada hubungan spesial dengan Mbak Erina? Siap. Gue nggak jualan martabak coy, jadi gue nggak ada hubungan spesial. Alasan dulu mau nyalon Presma, gue tuh nggak mau nyalon Presma beneran dulu tuh. Gue nggak mau karena ketika gue di gubernur fakultas aja tekanannya banyak banget bro. Tekanannya dari birokrasi lah, dari teman-teman ekstra lah, dari teman-teman yang dukung gue lah, dari teman-teman yang ngehujat. Jadi dulu tuh kuping tuh kayak berasa udah tebel banget, yang ngehujat, yang fitnah dan sebagainya. Gue udah capek gitu kan, udah stop gitu kan. Tapi gue masih ingat betul, kayaknya masih KKN deh gue, dari Semarang ke tempat KKN gue di Batang ya, 2 jam dari Semarang itu. Gue masih ingat betul ada beberapa senior yang akhirnya datang ke sana kemudian minta gue maju karena ayo Pul, lu maju, lu punya gagasan, lu punya ide, lu punya kreativitas, dan lu punya gerakan sosial yang cukup baik di kampus dan sebagainya. Aduh bro, gue udahan, gue gak mau karena gue punya plan beberapa hal yang harus gue capai gitu, termasuk gue pengen punya penghasilan sendiri dan sebagainya. Dan ya Israel, karena gue paham betul sih ketika jadi presiden mahasiswa tuh tekanannya, pressure-nya akan lebih kuat lagi gitu. Dan itu terbukti gitu, ternyata ketika gue jadi Presma selang berapa bulan gitu ya setelah pelantikan, notifikasi atau centang biru di WA tuh gue nonaktifkan. Bukan gue takut ya, tapi karena akhirnya banyak banget nomor-nomor asing yang masuk, yang ngehubungin, dan ya karena mereka punya kepentingan kan. Gue nggak mau kan, gue ngerasa merdeka dan sebagainya. Gue pingin gue rawat idealisme gue supaya ya gue menggeleng sama hal-hal yang bersifat itu kekuasaan dan ketidakbaikan lah. Banyak banget lah tekanan. Gue sakit, gue sampai 3 minggu kalau nggak salah gue nggak puasa itu karena gue sakit sih itu dulu, jadi tipes, mah dan sebagainya. Tekanannya tinggi banget ternyata ya. Jadi alasan kenapa jadi calon Presma karena ada banyak teman-teman yang mendorong ya. Prinsip gue, amanah itu nggak diminta tapi amanah itu diberi. Ketika lu diberi kepercayaan sama teman-teman di lingkaran lu harus totalitas di sana berjuang. Selama ini gue nggak pernah minta jabatan, gue pingin maju, enggak. Jadi gue nggak mau banget karena amanahnya pertanggung jawabnya berat banget. Ntar gue dihisab, repot kalau gue nggak bisa bertanggung jawab kan, berat banget bro. Jadi itu ya alasannya, karena gue didorong sama teman-teman. Jadi karena gue diberikan kepercayaan untuk maju gitu. Kalau enggak, kagak mau gue beneran. Lanjut dari Bepi. Bang, ngejar-ngejar mantan boleh nggak sih? By the way, gue cewek. Ngejar-ngejar mantan. Oh iya, lu kemarin yang lihat ini ya, yang lihat di live IG gue ya. Sorry ya, gue nggak tahu soalnya akun lu aneh sih. Jadi gue nggak tahu lu cewek apa cowok. Jadi gue jawab ya, ngejar-ngejar mantan boleh nggak? Siapa yang larang? Kan nggak ada yang larang. Yang penting lu jangan berlebihan aja. Kalau gue pernah baca tuh, ini berat banget sih, baca dari Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau nggak salah. Setiap orang itu boleh punya prinsip, yang penting jangan fanatik. Karena fanatik itu ciri orang bodoh. Yang penting kita lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamamu. Jadi kalau mau ngejar-ngejar ya nggak masalah sih. Tapi kan emang cowok dia doang kan, nggak juga kan. Jadi ini banget lah, lu juga harus manajemen perasaan lu, manajemen. Emang dia doang cowok kan, nggak juga, banyak banget kan. Jadi gitu ya, jadi nggak ada yang larang. Lanjut dari Fani Oktawinda. Pertanyaannya, gimana caranya bisa pede ngomong di depan orang banyak mas, biar nggak grogi, nggak malu? Caranya
tadi gue udah sampein di awal ya, ada beberapa cara. Salah satunya caranya lu perbanyak jam terbang, perbanyak pengalaman lah, perbanyak pengalaman. Karena kalau bicaranya tentang teori, kalau nggak dipraktekin susah. Apalagi kalau bicara depan umum ya. Gue dulu ketika ketika SMP, SMA, gue nggak bisa bicara depan umum beneran. Gue grogi banget. Bahkan pernah satu momen ketika gue harus marahin adik tingkat ketika SMP kan, gue OSIS tuh. Gue harus ada tuh kan salah satu momen mau reorganisasi. Biasa kan ada setting untuk jerit malam gitu kan. Nah di setting untuk gue marahin adik tingkat, gue nggak berani. Bahkan gue malah dibilang cemen sama guru gue. Nah setelah itu tuh gue ketika SMA coba lebih aktif. Walaupun gue nggak masuk OSIS dan pramuka dan sebagainya, gue masuk di TUB PBB juga. Gini-gini juga anak paskibra ya, dulu gue sispek gitu kan. Jadi sekarang aja agak melar. Jadi dulu tuh nggak punya background untuk percaya diri, bahkan public speaking di depan umum tuh berat banget rasanya. Gemeteran, keringetan, bibir pecah-pecah gitu. Jadi akhirnya ketika ke kampus tuh di UNES, gue ngerasa bahwa UNES kan banyak orang nggak tahu siapa saya gitu kan, siapa gue kan nggak tahu mereka tuh. Ya gue harus percaya diri aja. Akhirnya di sini gue ikut banyak organisasi. Gue ikut awal-awal itu ikut 6 organisasi gitu, maksimal enggak juga gitu, tapi di sana lah gue belajar banyak, beneran belajar banyaknya itu di organisasi beneran. Sama ya sekarang aktif di salah satu lembaga trainer dan motivator juga, jadi ya gue belajar banyak lah dengan orang-orang. Dan ketika di BEM ternyata tambah belajar lagi, walaupun banyak tekanan gue tambah belajar lah. Lu ditekan habis-habisan, dicegat ketika mau demo di jalan, kemudian lu diancam, lu disogok dan sebagainya, lu kemana-mana sendiri pakai kereta dan sebagainya, kemana keluar Jawa dan sebagainya sendiri, itu tambah pengalaman banget. Walaupun itu juga relate juga dengan public speaking ya. Itu ya caranya, lu perbanyak jam terbang. Kalau ada kesempatan buat lu ngomong dalam forum itu, sebisa mungkin lu tanya atau lu ngomong, paksain. Karena itu tuh cuma kita bermain dengan pikiran dan kata-kata aja, mental block kita aja yang bicara di psikologis kita. Lu bisa kok, beneran bisa. Itu ilmu yang kita bisa pelajari. Santai aja, anggap yang lain tuh gak kenal sama lu, biasa aja, lu sikat aja ya. Terus kalau biasanya sih gue belajar ketika gue di motor pakai masker atau apa, biasanya gue itu belajar bicara sendiri ya. Di motor di jalan, gue belajar public speaking. Atau ketika gue mau tidur atau apa, gue setel gue lihat dulu cara orang bicara di forum atau pidatonya siapa, gue lihat, gue resapi, gue catat tuh intonasi kayak gimana aja. Banyak belajar. Gue bakalan bahas juga ini nanti di segmen Saiful Bicara, kayaknya seru juga sih. Lanjut dari Octaviana, gimana caranya munculin sikap kepemimpinan dalam diri kita selain ikut organisasi di kampus? Caranya, gue saranin lu ikut ekstra kampus. Kalau di internal kampus lu ngerasa nggak cukup punya banyak income atau masukan terhadap narasi kepemimpinan, jadi lu aktif di luar aja. Nih, saat ini nggak menjamin anak-anak ke BEM itu dia punya jiwa kepemimpinan jauh lebih baik sama anak-anak yang ada di luar. Dalam artian, sekarang banyak banget ruang-ruang untuk mengupgrade kapasitas menjadi seorang pemimpin. Lu bisa masuk event organizer, kepanitiaan apa dan sebagainya. Lu bisa masuk komunitas apa dan sebagainya yang nggak mengikat lu banget, tapi punya pengaruh banyak terhadap nalar dan narasi kepemimpinan. Itu lu harus bisa deh ke sana. Dan munculinnya ya circle lu itu berpengaruh banget sih. Kalau kita berbicara tentang konsep masa depan, maka lingkaran kita itulah yang akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi kalau lu mau jadi seorang pemimpin yang punya jiwa dipimpin dan memimpin, maka lu juga harus punya lingkaran yang sama dengan visi dan misi lu ke depan. Jadi harus diperhatikan bagaimana lingkaran lu akan membuat masukan terhadap diri lu. Jadi itu tuh bisa dibangun kok. Lanjut dari
Intan K21. Orang ambis itu bagus nggak sih mas? Alasannya apa? Ambis yang terukur itu bagus menurut gue. Alasannya karena orang itu nggak kodratnya, orang itu nggak mudah puas. Jadi setiap orang punya rasa ambisi. Yang terpenting terukur dan jangan berlebihan. Yang nggak baik itu kan tadi gue bilang yang fanatik. Jadi ya ambis boleh lah, yang penting terukur. Ambisnya untuk apa dulu nih? Gitu ya. Terus dari Velita GTIVN, selama pembelajaran online dari rumah, apa yang dilakukan Bang Saiful biar nggak bosan? Gue saat ini kan cuma skripsian dan bimbingan lewat email, ngirim ke dosen dan sebagainya. Paling ya itu sih kegiatan yang gue selingi supaya nggak bosan. Ya gue bikin konten kayak gini, ngeriset bahan buat konten, diskusi, kemudian gue ngerapihin project dan plan-plan ke depan. Ya jadi kayak gitulah kegiatan-kegiatan gue biar nggak bosan ya. Paling ya gue YouTubean juga sih kalau nggak, biar nggak bosan juga. Itu salah satu cara biar nggak bosan. Versi gue. Lanjut dari Siti Bunga Indonesia. Siap, dari namanya lu calon presiden Indonesia kayaknya nih. Amin. Pertanyaannya, kontribusi besar apa yang hendak dilakukan untuk Indonesia di tahun 2045? Wah, kalau ditanya gini, bro, lulus aja belum gue? Enggak, serius gue jawab deh. Kontribusi besar apa yang hendak dilakukan untuk Indonesia di tahun 2045? Jadi 2045 itu usia gue berapa berarti? Kalau sekarang 24, tua banget ya gue ya, emang 24 ya. Gue 96, lahiran 96 ya. Berarti sekitar 40 atau 50 tahun lah ya 2045 tuh. Ya udah pantas lah ketika gue masuk ke pemerintahan, ke sistem lah. Gue pengen banget sih nanti belajar berpolitik atau belajar juga untuk masuk dan bisa berefek yang lebih luas lagi, bermanfaat lebih luas lagi. Tapi dengan catatan fokus gue adalah di wirausaha dulu. Jadi gue emang ingin fokus di wirausaha. Gue ingin punya usaha-usaha yang nanti bisa berefek terhadap orang-orang yang bisa gue ajak dan bisa membuka lapangan kerja yang luas. Dan sehingga gue ketika masuk politik tuh gue udah merdeka secara finansial, secara apa ya, yang ketika masuk politik tuh gue nggak nyari duit, intinya gitu. Gue nggak mau masuk ke politik tuh nyari duit, tapi ketika masuk politik tuh emang murni gue ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Nah 2045 itu gue prospek ya sudah saatnya gue harus bisa masuk ke tataran pemerintahan dan mengabdi untuk bangsa dan negara dan untuk rakyat Indonesia sih. Itu sih paling, doain lah gue supaya sukses di wirausahanya. Karena gue mau ketika masuk ke politik itu bukan gue beli suara, tapi bagaimana caranya gue harus merdeka secara finansial dan secara kekuatan politik tuh gue udah siap 100%, sehingga masuk ke politik tuh gue nggak butuh uang lu, yang ada gue ngasih untuk bangsa dan negara. Itu tuh prinsipnya gitu sih. Amin. Lanjut dari Rifan FT 15. Bang Ipul mau nanya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik bang? Gue masih belajar juga bro untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi tadi gue bilang di dalam satu buku yang gue baca, Amanah Kepemimpinan itu berbicara tentang 3 hal: moralitas, intelektualitas, dan sosial. Yang paling penting mana? Moralitas. Karena intelektualitas tanpa moralitas lu akan mati juga. Sosial tanpa moralitas lu akan mati juga. Bermoral lah bro. Banyak kok di kita tuh yang pintar-pintar, tapi moralnya seperti apa? Mari kita pertanyakan. Jadi pemimpin yang baik itu yang bisa mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu kemampuan yang paling sulit, karena kebanyakan dari kita maunya didengarkan, bukan mendengarkan. Menjadi seorang pemimpin itu penting banget mendengarkan, karena tahapannya menjadi seorang pemimpin itu, kalau nggak salah ya, gue pernah sharing sama mentor gue sendiri yang beliau berpengalaman di perusahaan luar negeri, termasuk beliau kepala cabang, kepala wilayah dan sebagainya, pernah di perusahaan luar negeri berapa tahun. Beliau sharing ke gue bahwa level pemimpin itu disukai
dipercaya, diyakini, dipuji atau dipuja. Jadi tugas utama seorang pemimpin ketika kita tanya adalah ya satu, tugasnya adalah disukai sama anggota. Itu yang paling penting. Kalau lu udah nggak disukai sama anggota, lu mau ngapain aja, anggota lu nggak bakalan respect dong. Jadi tugas lu ya, lu harus disukai sama anggota. Itu yang paling penting. Ya, selain kapasitas lu juga harus ditambahkan. Karena ya banyak dari kita tuh ketika memimpin itu seolah-olah jadi bos. Enggak bro, jadi pemimpin itu jadi pelayan. Dan pelayan itu siap kapanpun untuk apa ya, ibaratnya ya untuk diberikan apa ya, diberikan apa ya, dinamika yang tinggi gitu loh. Karena lu pelayan gitu kan lu nggak mungkin jadi seorang pemimpin kalau nggak ada anggota lu. Dan pemimpin itu mengajak, merangkul bro, jangan memukul, rangkul, jangan memukul. Dan gunakan konsep the power of kata-kata magic. Ya, kata-kata magic itu 3: minta maaf, minta tolong, terima kasih. Itu kalau lu bisa menguasai itu ke anggota lu bakalan gini lah sama anggota lu, keren. Jadi gue saranin lu belajar untuk mendengarkan dan mengajak, merangkul, kemudian lu harus disukai sama anggota lu kayak gimana. Lanjut dari Musdalifah ADR 37. Wis. Assalamualaikum mas, boleh dong sharing-sharing tentang awal mula part time? Aku juga mau tahu tentang part time. Gue ketika di kampus tuh ikut apa ya, part time apa aja sih ya. Gue pernah jadi pelayan kafe, gue pernah dorong-dorong gerobak, jualan dari jam 7 malam sampai jam 3 jam 4 subuh, digodain banci, tante-tante, preman, udah biasa gue dulu. Jadi driver Grab tuh ini di kamar nih ada masih jaket Grab. Kemudian gue jualan donat tuh masih tas National Geographic gue dikasih sama kakak tingkat. Isinya gue ketika masuk kuliah itu isinya buku 2, selebihnya gue isiin donat, ada 12 donat. Biasanya setelah kuliah gue jualin ke anak-anak atau ke dosen. Dan biasanya gue pagi-pagi ngambil 5 atau 6 box, gue setor ke asrama, gue taruh ke kos-kosan, gue taruh di kampus dan sebagainya. Sore gue ambil dan sebagainya. Pernah jualan sampah juga. Gue apa aja ya, yang penting halal lah gue dulu tuh. Kalau weekend dulu pernah gue ikut jadi pelayan di hotel, jadi udah dapat makan, dapat duit. Jadi gotong-gotong gitu. Jadi apa aja yang penting halal. Part time kuncinya kalau mau part time itu lu harus bisa manajemen waktu lu. Karena yang tahu kondisi lu adalah lu sendiri. Lu nggak bisa bandingin atau lu nggak bisa berkaca sama gue juga, tapi gue punya pengalaman itu. Boleh jadi kalau lu niru konsep gue kan kita beda nih gitu kan. Cuma gue paling bisa sharing ya, gue dulu yang dikorbankan adalah waktu istirahat. Jadi waktu istirahat gue ya 3-4 jam doang, itu selebihnya ya gue moving dan sebagainya. Bahkan gue pernah tuh dulu sering banget ketika jualan dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 subuh, kan balik ke UNES paling sampai 4:30 ya. 4:30 subuhan di masjid biasanya. Setelah itu gue tidur dulu 1 jam atau 2 jam. Pagi-paginya kuliah jam 7, gue kadang-kadang ngantuk di kelas. Gue kadang-kadang tidur, ditegur sama dosen dan sebagainya. Udah sering banget gue. Saya full cuci muka dan sebagainya. Udah sering banget gitu ya. Ntar gue sharing deh. Lanjut dari Ami Mulia. Bakal ikut PPG Prajab nggak setelah lulus? Lulus aja belum. Tapi untuk saat ini gue belum kepikiran ke sana. Mungkin ke depan boleh jadi. Cuma gue memang belum kepikiran juga untuk jadi guru sih. Sempat kemarin juga ditawarin untuk ngajar di SMA atau di SMP gitu, tapi gue ngerasa gue belum pantas menjadi seorang guru, karena ternyata menjadi seorang guru itu punya beban moral yang cukup serius, karena kita harus menjadi panutan kan, harus menjadi teladan. Karena kemarin gue di PPL di SMP, PLBK juga di SD, jadi ternyata gue ngerasa belum pantas ya jadi guru gitu. Jadi kayaknya belum kepikiran ke sana. Tapi ya mungkin ke depan gue
punya pikiran juga untuk jadi untuk ikut PPG juga sih. Nanti kita lihat aja deh ke depan kayak gimana. Lanjut dari Salam Putra. Wis, anak Aceh Gayo nih, anak hitsnya Aceh nih. Dari Salam, Bang, gimana sih caranya agar saya bisa ngolongin abang pas main futsal? Caranya, lu pakai bola pingpong. Futsalnya enggak, lu nggak bakalan bisa ngolongin gue, bro. Gue pahanya sama betisnya gede, jadi kayaknya sih lu kalau mau ngolongan juga agak susah. Tapi kita udah lama juga ya nggak main futsal ya. Boleh lah nanti kita main futsal ya. Gue tantang lah sama anak-anak BEM lah, BEM 2020 sama BEM 2019 kita adu futsal gitu ya. Biar lu tambah akrab aja gitu. Kalau mau ngolongin gue, lu harus lihat dulu gue lagi bengong atau enggak. Kalau lagi bengong, lu bisa ngolongin gue. Tapi kalau enggak, jangan harap gue tangguh. Gitu ya. Lanjut, yang terakhir nih. Aduh, gue capek banget, bro. Ternyata banyak banget yang tanya, gitu ya. Enggak, nanti yang belum tanya juga gue kasih kesempatan buat bertanya lah ya. Nanti di live IG atau mungkin apa gitu kan. Gimana jadi pengusaha yang bisa menghadapi resiko? Gimana jadi pengusaha yang bisa menghadapi resiko? Ya lu harus jadi pengusaha dulu. Aduh, kalau mau jadi pengusaha yang bisa menghadapi resiko, lu harus jadi pengusaha dulu. Jangan sampai lu bicara di angka 8 tapi lu masih di angka 5, nggak bisa. Jadi ya gitu sih yang penting ketika jadi pengusaha. Kemudian lu punya banyak dinamika di dalam, lu nggak boleh mundur. Lu harus bisa hadapin itu semua, karena boleh jadi kesuksesan lu tuh tinggal selangkah lagi gitu. Ini tinggal langkah lagi gitu. Tapi karena lu menghadapi tantangan, kemudian lu malah menyerah, kemudian lu mundur. Padahal kesuksesan lu tuh tinggal selangkah lagi. Jangan sampai kayak gitu sih, saran gue ya. Dan percaya deh, ketika lu punya case, punya dinamika terkait permasalahan ketika usaha, lu akan menemukan jalan-jalan yang menyelesaikan permasalahan lu. Kuncinya itu sih. Dan ya menjadi pengusaha atau menjadi wirausaha itu keren sih. Tantangannya ada aja. Jadi gue support lah untuk teman-teman yang ingin jadi wirausaha. Yang PNS juga gue support sih. Semuanya gue support. Yang penting kita berkontribusi di ladangnya masing-masing. Ya, nanti kita kolaborasi bareng, ketemu di titik yang sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya, mungkin itu aja teman-teman semua. Gue udah banyak tadi yang gue jawab. Jadi pertanyaannya cukup banyak ternyata, dari yang mulai asmara, kemudian serius, yang sampai ke tataran politik juga gitu kan. Semoga bermanfaat tadi apa yang gue sampaikan. Terus gue minta maaf kalau ada yang kurang tepat. Ya tadi sebatas sharing aja di Q&A kali ini. Ini pandangan gue, jadi justifikasi terhadap apapun itu ditiadakan. Oke, ini hanya sebatas pandangan dan jawaban dari gue semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, terus support channel YouTube gue. Semoga ini bisa menjadi ladang pahala, termasuk kita bisa berkontribusi. Dan mari kita berkontribusi untuk bangsa kita, dan kita bangun kesadaran kolektif untuk memajukan bangsa kita. Indonesia harus tetap jaya. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.